perkenalkan, nama saya Vika Zainat Lutfiah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem digestif atau sistem pencernaan. Sebelum saya melanjutkan materi tentang sistem digestif, saya akan membacakan visi dan misi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Menjadi universitas yang unggul di bidang bisnis dan kewirausahaan di tingkat global pada tahun 2038. Misi Universitas Duta Bangsa Surakarta yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berbasis kewirausahaan dan bisnis dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri, inovatif, visioner, beriman, dan berorientasi global. Yang kedua, melakukan penelitian inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa. Yang ketiga, mengimplementasikan hasil teknologi dan penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi kemajuan universitas dan pengembangan keilmuan dan teknologi secara universal. Berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem digestif atau sistem pencernaan. Makanan yang kita makan sehari-hari mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Fungsi makanan yaitu yang pertama penyedia energi, yang kedua pembangun tubuh, yang ketiga pelindung dan pertahanan tubuh. Macam-macam karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri dari heksosa, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua disakarida terdiri dari laktosa, sukrosa, dan maltosa. Yang ketiga polisakarida terdiri dari amilum, glikogen, selulosa, lektin, lignin, dan kitin. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya ada beras, kentang, umbi-umbian, roti, dan sebagainya. Yang kedua ada lemak. Bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya ada keju, kacang-kacangan, daging, minyak, dan sebagainya. Proses pencernaan lemak yaitu yang pertama lemak diproses di empedu menjadi lemak emulsi, kemudian lemak emulsi di pankreas diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Yang selanjutnya ada protein. Proses pencernaan protein. Yang pertama, protein diubah oleh pepsin menjadi proteosa, pepton, polipeptida. Yang kedua, oleh tripsin diubah menjadi polipeptida kecil. Yang selanjutnya oleh peptidase diubah menjadi asam-asam amino. Asam amino dibagi menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial terdiri dari histidin, treonin, triptofan, valin, arginin, fenilalanin, metionin, lisin, leusin, dan isoleusin. Selanjutnya asam amino non-esensial terdiri dari alanin, asparagin, asam asparat, aspartat, sistein, glisin, prolin, serin, tirosin, asam glutamat, dan glutamin. Yang selanjutnya ada mineral. Mineral dibagi menjadi 2, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro terdiri dari Na, kalsium, Ca, P, Mg, Cl, dan S. Unsur mikro terdiri dari Mn, Zn, Cu, Co, Cr, dan Mo. Vitamin. Yang selanjutnya adalah vitamin. Vitamin dibagi menjadi 2, yaitu vitamin yang dapat larut dalam air dan vitamin yang larut dalam minyak. Vitamin yang larut dalam air diantaranya adalah B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, H, dan C. Sedangkan vitamin yang larut dalam minyak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya air. Air berfungsi sebagai pelarut berbagai jenis makanan dan vitamin, menjaga tekanan osmotik sel, mengangkut zat makanan ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh,
medium berbagai reaksi kimia, dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Selanjutnya ada zat adiktif. Zat adiktif adalah zat tambahan dalam makanan. Zat adiktif ada 3. Yang pertama, bahan pewarna makanan dan minuman, bahan penyedap, dan bahan pengawet. Tentunya zat adiktif tidak sangat bahaya untuk tubuh. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk yang pertama, menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran tekanan darah, dan membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau sisa proses digestif dari tubuh. Yang selanjutnya, saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, usus besar atau kolon, dan anus. Selanjutnya kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Akan menjelaskan tentang saluran pencernaan. Yang pertama ada mulut. Rongga mulut adalah alat pencerna makanan yang pertama kali dilalui oleh makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama, gigi. Gigi berperan dalam pencernaan makanan. Makanan dipotong dan dilumatkan menjadi lebih halus. Untuk menjadikan makanan yang mudah dicerna, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak 22-32 kali. Yang selanjutnya lidah terletak di rongga mulut. Fungsi lidah yaitu yang pertama, memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata. Yang kedua, membantu proses penelan dan sebagai indera pengecap. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar yang menghasilkan air ludah. Fungsi air ludah adalah memudahkan penelanan, membantu pencernaan makanan, dan pelindung mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Air ludah mengandung enzim betialin yang berfungsi memecah karbohidrat atau amilum menjadi maltosa. Kelenjar lidah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu glandula parotis, glandula submaxillaris, dan glandula sublingualis. Yang selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna di mulut bergerak menuju kerongkongan berbentuk bola yang disebut bolus. Kerongkongan terdiri dari otot-otot sfinkter yang bekerja dengan gerak peristaltik sehingga makanan terdorong menuju lambung. Organ silindris berongga yang panjangnya 25 cm dan berdiameter 2 meter membentang dari faring sampai kardia lambung 2-3 cm di bawah diafragma. Dinding esofagus terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Yang ketiga ada lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Selanjutnya bagian atas kardiak terdapat sphincter kardiak dan bagian bawah pilorus terdapat sphincter pylori. Dinding lambung menghasilkan hormon, yaitu hormon gastrin dan getah lambung. Fungsi gastrin sendiri yaitu merangsang dinding lambung agar mensekresikan getah lambung. Getah lambung mengandung HCl, enzim pepsin, lipase, dan renin yang berfungsi mencerna secara kimiawi. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting. Yang pertama, lendir. Lendir melindungi sel-sel dari kerusakan oleh asam lambung.
Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan. Yang selanjutnya ada asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam, yang diperlukan pepsin guna memecahkan protein. Keasaman lambung yang tinggi berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Yang selanjutnya ada prekursor pepsin atau enzim yang memecahkan protein. Lambung sendiri tersusun atas 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di kardiak terdapat otot simfer kardiak yang akan membuka jika ada makanan masuk. Yang kedua ada fundus yang merupakan bagian tengah lambung dengan bentuk pembulat. Yang ketiga ada pilorus, yaitu bagian bawah lambung yang berdekatan dengan usus halus. Di dekat pilorus terdapat sphincter pilorus yang dapat bergerak secara peristaltik sama dengan gerak pada esofagus. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.